siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sebelum memulai apa itu harapan rakyat terhadap wali kota terpilih, mungkin diskusi ini sebelumnya harus kita jelaskan dulu bahwa quick count ini apa gitu Pak Husni. Yeah. Apakah hasil ini sekedar kita untuk hiburan yang kita lihat atau ada sesuatu yang ingin kita sampaikan di sini? Silakan Pak. Ya, quick count ini itu suatu metode yang digunakan untuk menghitung cepat. Jadi menghitung cepat, tepat, akurat dan dapat dipercaya. Namun hasil quick count ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pemenang. Yang bisa mengatakan menang itu yaitu lembaga yang pada dasar hukumnya yaitu KPUD. Artinya, namun dari hasil perhitungan quick count ini itu hasilnya tidak jauh nanti dengan hasil yang dihitung oleh KPUD. Walaupun kita mengambil sampel sebanyak 300 sampel TPS dari 3.329 TPS yang ada di 16 kecamatan. Artinya sekitar 10% dari seluruh TPS yang ada. Ya, yang ada kita ambil sampel. Ya. Kalau ini berhubungan dengan hasil akhir gitu, walaupun kita berpegangan pada hasil KPU kota penghitungan akhir, kira-kira berapa persen bisa kedekatannya antara hasil penghitungan akhir tadi dan dengan penghitungan yang akan akhir kita lakukan hari ini? Karena kita menggunakan margin error atau tingkat kesalahan 1-2% dan tingkat keyakinan kita 98 sampai 99%. Artinya nanti selisih itu berkisar 0,05, kecil sekali. Itu nggak jauh beda nanti. Artinya 99% plus hasil akhir dari penghitungan juri ini akan sama dengan hasil KPUD. Hasil KPUD yang berapa hari? Seminggu kalau nggak salah. Seminggu. Penghitungan secara manual. Terima kasih Pak. Pak Febri, ini menarik gitu. Kita membicarakan membicarakan menghadirkan persoalan politik yang segitu pentingnya atau segitu tidak pentingnya gitu. Mungkin tidak penting karena kita kadang-kadang mungkin juga tidak peduli. Padahal tapi dalam jadi sejarah hari ini Pak, ini pemilihan langsung yang pertama. Ini perlu. Mengapa ini penting untuk masyarakat? Penting diketahui dan penting dipahami dan penting untuk dipelajari gitu. Ya, Bung Trisman. Jadi pertama saya ingin menambah sedikit ini pernyataan Bung Husin. Metode quick count ini adalah metode ilmiah barangkali Pak Husin ya. Lalu ini dijadikan semacam alat untuk mencapai atau mencari perhitungan yang lebih cepat daripada perhitungan manual yang dilakukan KPU Kota. Oleh karena itu, metode ilmiah itu memenuhi beberapa persyaratan tadi yang disampaikan. Barangkali ada metode pengambilan sampelnya juga ya, seperti kalau tidak salah stratified random sampling ya, seperti itu. Lalu memang ada pengukuran terhadap biasnya juga, sehingga itu tingkat kesalahannya itu diperkecil. Yang itu kita harapkan nanti sama antara perhitungan yang sifatnya ilmiah ini dengan perhitungan manual oleh KPU Kota yang nanti akan dikeluarkan secara resmi. Untuk persoalan pilkada secara langsung, ini memang pesta rakyat, seyogyanya lah. Dalam pesta rakyat ini yang pertama Pak. Iya, betul. Jadi ini kalau yang namanya pesta pertama lagi, ya, apalagi seperti kawin pertama barangkali ya. Kalau kawin pertama kita pakai meriah-meriah, yang kedua insya Allah ini mudah-mudahan tidak cukup yang pertama saja. Artinya menjadi barometer persoalan yang pilkada langsung ini seyogyanya melibatkan seluruh rakyat untuk kepentingan yang lebih besar. Dan bagi peserta juga ataupun tim ses lah, saya pikir banyak sekali barangkali yang di daerah kita di hall ini yang dari tim ses masing-masing. Bahwasanya persoalan ini adalah persoalan tanggung jawab yang besar pada rakyat. Saya sendiri berharapan sebenarnya dalam demokrasi yang heterogenitasnya cukup tinggi di Kota Palembang, kita semua mampu meredam emosi, karena pesta ini seyogyanya akhirnya adalah untuk kepentingan kita bersama.
Jadi kalaupun nanti paling tidak dalam tanda kutip saya ingin katakan adanya pelanggaran, barangkali ya, mari kita sama-sama menegakkan kepala bahwasanya kalau pelanggaran itu bersifat administrasi kita serahkan kepada Panwaslu. Kalau ada tindak pidananya, Panwaslu akan bertindak lanjut kepada kepolisian dan seterusnya. Nah, serahkan itu kepada proses hukum. Serahkan itu pada proses hukum sehingga kita bisa melihat dengan benar apakah memang betul hukum sudah menjadi panglima dalam era demokrasi seperti ini. Demikian jadi harapan saya pertama bahwasanya memang demokrasi ini adalah pesta rakyat yang dikehendaki oleh rakyat, dan mari kita sudah kelihatan di sini tentu saja belum hasil tetap, sudah mencapai agak berimbangan ya, agak berimbang di sini sekitar di 40%, 38, 39 dengan 43 ya. 44 ya. 44%, 46. Oke, jadi agak berimbang di sana. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa. Iya. Iya, itu pertama komentar saya Bung Risman. Oke. Pak Febrian, mungkin perlu ditambahkan sedikit lagi. Baik. Apa bedanya wali kota yang sekarang, yang akan berakhir beberapa hari lagi, yang dipilih oleh DPR, dengan yang dipilih langsung oleh warga kota Palembang? Kasih gambaran sedikit. Kalau dulu itu representasi rakyat. Artinya yang memilih wali kota dulu, walaupun namanya sama, kita sebut yang sedang berkuasa incumbent, itu Bapak Edi Samsana, itu dipilih oleh DPRD kota. Sehingga DPRD kota itu dalam ilmu demokrasi dianggap mewakili kepentingan rakyat kota Palembang. Sehingga dia sebenarnya dipilih oleh sejumlah orang yang duduk menjadi anggota DPRD, kemudian memilih wali kota. Itu masa era 2299 ya. Di 32 2004 ada perubahan itu sehingga kita pilkada langsung. Dalam pilkada langsung rakyat langsung menentukan. Pada waktu kita melakukan pencoblosan, maka sebenarnya itu adalah kehendak kita, bukan kehendak siapapun. Tidak atas dasar kepentingan. Kalau ada atas dasar kepentingan, maka kepentingan itu dilandasi memang kehendak sendiri. Artinya apa itu? Artinya tidak ada paksaan ya. Dalam konteks ini sebenarnya tidak ada paksaan. Kalau ada paksaan di sana, maka sebenarnya demokrasinya tidak utuh. Demokrasinya tidak utuh. Dalam bahasa saya berarti agak tercabik sedikit gitu. Oke Pak, iya. Mungkin nanti kita lanjutkan. Sementara Pak Buyung ini Buyung Wijaya Kusuma, wartawan Kompas yang selama persiapan pemilihan kepala daerah langsung sampai masa kampanye, dia mengamati hari per hari, mungkin detik per detik. Apa sebenarnya yang terjadi sekarang dengan masyarakat Palembang, Pak Buyung? Saya kira pilkada di Palembang ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena kita 12 hari kampanye dan kita ketahui karakter masyarakat Palembang ini boleh katakan tanda kutip keras ya. Tapi selama kampanye relatif berjalan aman. Saya kira ada yang menarik bahwa karakter, suasana panas, apa semua itu tidak membuat kampanye itu ramai. Bahkan kalau kita lihat beberapa kampanye di daerah lain, itu kan sangat rentan untuk terjadi konflik. Apa yang kita khawatirkan belakangan ini ternyata tidak ada terjadi. Dan mungkin ada sedikit, tapi itu tidak sangat berarti. Dan hari ini perlindungan sempat bahkan kemarin Pak Usin memperkirakan mungkin akan ada kendala dalam perlindungan. Tapi ternyata mulus ya, jangan tanpa ada kejadian apapun. Jadi sangat menarik sekali bahwa satu poin bahwa di sini itu aman. Ini mungkin juga menunjukkan bahwa masyarakat Palembang itu sangat demokratis. Artinya Pak, tidak ada korelasi positif antara citra Palembang dan masa kampanye yang brutal gitu menurut Ya. ya. Jadi ini, kalau kita lihat di akhir-akhir kampanye kemarin kan ada demo. Namun itu demo itu kan baik. Artinya apa? Demo itu kan demo itu kan bagian dari demokrasi. Aktualisasi, apresiasi dari bagian masyarakat ibu kota yang ada di Palembang ini mengekspresikan bahwa itu bagian dari demokrasi, bukan bagian dari keonaran.